Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Oktavia. Saya mengikuti program pendidikan profesi guru Universitas Wisnuwardana Malang tahun 2023 angkatan kedua dengan nomor NIM 230410730. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, Van. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru absensi terlebih dahulu ya hari ini. Ahmad Muiz Effendi. Alvina Damayanti. Alivia. Dela. Dino Febrianto. Erwin Agus Prasetyo. Masuk. Berarti 3 anak ya yang nggak masuk hari ini ya. Apa kalian semangat hari ini belajarnya? Semangat ya. Adakah yang ingat dengan materi pembelajaran minggu lalu? Kita mempelajari tentang apa? Coba perwakilan dari kalian, adakah yang ingat? Alivia, coba tentang apa minggu lalu pembelajaran kita? Itu ya dari Alivia. Kemudian adakah teman yang lain masih ingat dengan pembelajaran yang lalu? Bisa? Sebagai warga negara, kita mendasarkan kepada negara-negara yang didasarkan oleh negara-negara. Sebagai anggota masyarakat, kita berdasarkan kepada aturan bersama. Terkadang disebut norma dan kadang disebut tradisi atau adat. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, maupun demikian, terkadang tertulis dan terkadang sekedar atau sebagai sabda suci untuk aturan masyarakat. Itu ya, kemarin adalah mempelajari tentang bagaimana arti dari norma itu sendiri ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya itu ya. Pendekatan scientific learning, pembelajaran tentang project based learning yang kita hari ini akan pelajari, yaitu menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Tentang konsep materi hari ini adalah norma, di mana merujuk
dan sumber-sumber otoritatif yang lain seperti agama dan tradisi merupakan peraturan agar interaksi sosial terjadi harmoni, saling menghormati, kerjasama dan tolong menolong. Itu adalah peta konsep materi hari ini ya anak-anak. Selanjutnya kalian lihat di sini ada berupa peta konsep di mana norma itu terdiri dari jenisnya ada 4, bersumber dan ada saksi masing-masing dari norma tersebut. Tugas kita hari ini adalah membuat proyek mind mapping seperti peta konsep seperti itu anak-anak ya, dengan tema pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah informasinya, ada di PowerPoint. Guru jelaskan sebentar ya. Di sini sanksi norma agama dengan mendapatkan dosa dengan balasan di akhirat kelak. Peta konsepnya seperti ini anak-anak. Nah, kayak norma agama sumbernya yaitu dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sanksinya berupa siksa neraka ya, karena hubungannya dengan Tuhan pencipta, sang pencipta. Kemudian norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Sanksi yang didapat biasanya berupa perasaan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga norma kesopanan atau yang disebut juga dengan norma sosial, di mana sumbernya adalah berasal dari masyarakat. Sanksi yang didapat berupa dikucilkan atau diasingkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum, di mana sumbernya itu adalah bersumber dari negara. Sanksinya berupa apa? Negara seperti itu. Kemudian berikutnya di sini norma pada dasarnya dibuat untuk dilaksanakan. Ada nama yang sifatnya dogmatis hingga mengikat. Di Indonesia ada beberapa tatanan nama yang harus dipatuhi, mulai dari norma agama, kesusilaan, kesopanan atau yang disebut dengan norma sosial dan norma hukum. Adapun fungsi dari yang namanya norma ada di lingkungan kita adalah salah satu bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Kemudian 2, dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. 3, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. 4, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. 5, memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Dan yang terakhir adalah memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma yang berlaku yang ada di dalam masyarakat, serta dapat menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Nah, itu ya. Jadi kalian tugasnya hari ini membuat semacam peta konsep mind mapping. Nah, dengan materi sebentar lagi buku videonya akan ditampilkan, dan juga kalian memakai literatur paket yang ada. Ngerti anak-anak?
Tugas kalian adalah ya setelah menampilkan video ini adalah membuat mapping tentang macam-macam norma dan juga beserta sanksinya. Yang dibuat peta konsep adalah dari macam-macam norma itu, sanksinya seperti apa, contohnya seperti apa, ya. Jadi dibuat seperti peta konsep, ya. Alatnya sudah kalian bawa semua seperti kertas manila, sudah bawa? Ya, ya. Jadi sekarang guru bagi menjadi 4 kelompok ya. Apa seperti yang kemarin kelompoknya sudah? Alvina, kemudian Faril, Ivan. Ya. Kelompok 2 kemudian Lina, Cynthia, dan yang terakhir Salman. Kelompok 3 David, Mukis. Oh, yang kelompok 3 Dela, kemudian Yuni, Alivia, Lucy. Yang kelompok 4 David, Dino, Fata, Muti, Gani. Sudah. Jadi ada yang 4 dan ada yang 5 karena ada 3 anak ya, teman-teman yang nggak masuk. Sudah membentukkan kelompok, coba kalian posisikan dulu ke kelompoknya. Ya. Tinggal diputar aja juga.
Kebetulan artinya kelompok hanya 3.000. Ya, tidurnya. Kita kan biasanya diurut dari kelompok 1. Sekarang diacak ya. Kelompok 2 dulu. Kelompoknya bisa ya. Diperkenalkan ya dan nama kelompoknya dari kelompok mana. Kelompok 2 itu kelompok norma apa itu? Norma kesusila. Ya, nanti ditampilkan nama kelompoknya apa, kelompok berapa, anggotanya siapa saja ya. Sudah siap kelompok 2? Sudah ya. Diperhatikan temannya nanti presentasi satu-satu ya seperti ini. Tidak usah diketawain temannya maju. Ya sudah mulai. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Lisa, Dina, Cynthia, dan Salman. Norma kesusilaan. Dibalik sudah ada apa? Kan sudah ditunjukkan ke temannya. Norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya. Norma kesusilaan juga menetapkan tentang perilaku baik
benar orang seseorang akan merasa menyesal atau bersalah dalam hatinya. Namun hukuman normal kesusilaan hanya muncul pada orang yang memiliki akhlak yang baik dan orang yang bermoral. Bagi orang yang tidak memiliki hati nurani tentunya tidak akan timbul rasa penyesalan. Ya, di sini ada lagi yang ditanyakan? Di aplaus untuk kelompok berikutnya kelompok 4. Saya dari kelompok minum, makan, tapi Ayo. hukum adalah melakukan peraturan yang itu dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang berwenang pendidikan bangsa hukum. Oleh karena itu dengan menghadiri aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi pelanggaran hukum. Sumber negara pertama tentang keluarga. 1. Harus menjaga nama baik orang tua dan keluarga. 2. Harus menaati aturan agama dalam keluarga. 3. Mematuhi aturan tempat duduk. 4. Ada pertanyaan? Dari kelompok 1, bagaimana jika seseorang melakukan pelanggaran hukum? Maka mendapatkan akibat berupa hukuman atau sanksi berdasarkan hukum yang berlaku, bisa berupa kurungan penjara maupun denda. Sanksi diberikan dilihat oleh pada pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran itu berat, maka sanksi yang berupa berat berat. Tapi sebaliknya jika pelanggaran ini berbuat ringan, maka itu yang diberikan dengan berat. Sudah jelas ya? Ada lagi yang dari kelompok lain? Ya ada. Sudah jelas ya? Jelas. Terus untuk kelompok 4 Seperti
Jadi nanti hasil MPK-nya kita tempel di kelas ya, di belakang. Jadi tahu ada 4 norma, yaitu norma agama, kesusilaan, norma kesopanan dan sosial, kemudian norma hukum. Itu sudah ada apa namanya, pelanggarannya berupa seperti apa saja di lingkungan sekolah, masyarakat, kemudian di rumah, dan juga berupa sanksi-sanksinya juga. Nah, bagaimana dengan kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak buat mapping? Apa kalian senang sekarang? Kalian mengerti cara menggunakan itu semacam peta jadi ada poin-poinnya. Kemudian jangan lupa untuk tugas rumahnya. Kalian buka paketnya di halaman 81 uji pemahaman itu, dikerjakan di rumah nomor 1 sampai dengan 5. Itu adalah tugas mandiri di rumah ya. Dari pembelajaran kelompok ini mestinya ada yang namanya kelebihannya dan ada kekurangannya. Kalau kelebihannya apa? Kita timbul rasa gotong royong di dalam pengerjaan suatu proses ya, proyek ya. Jadi seperti mapping. Jadi timbul rasa gotong royong kerja sama. Kekurangannya apa? Ada yang bekerja dan ada yang juga tidak bekerja. Itu ya. Baik, di sini dulu. Apa ada yang ditanyakan untuk materi ini, nak? Ada? Untuk materi berikutnya ya, kita untuk materi minggu depan adalah hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ya materi berikutnya. Jika sudah tidak ada dan mengerti semuanya, untuk mappingnya nanti dikumpulkan kemudian ditempel di kelas. Kita akhiri dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk di rumah kalian jangan lupa selalu belajar supaya kalian nanti menerima kesuksesan kalian di masa depan. Kita berdoa dulu sebelum menutup kegiatan ini. Tugasnya sama apa namanya LKPD-nya itu posisinya ganti ke semula dulu. Siap. 2 dimulai. Doa selesai. Bersalam.